Saya Yusuf Mika. Kami akan menjelaskan proses glikolisis sampai siklus R. Berikut videonya. Pertama, kita akan membahas glikolisis, yang merupakan tahapan pertama dalam proses respirasi. Dalam bahasa Inggris, glikolisis mempunyai arti sugar splitting, yang kalau dalam bahasa Indonesia artinya pemecahan glukosa. Glikolisis ini terjadinya di sitosol. Pada tahap glikolisis ini, glukosa yang merupakan gula dengan karbon 6 akan dipecah menjadi struktur gula yang lain sehingga menghasilkan 2 molekul pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Bagaimanakah proses glikolisis? Berikut 10 tahapan dalam proses glikolisis. Pada tahap pertama, glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahap ini, enzim yang berperan adalah enzim heksokinase. Heksokinase akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa, sehingga menjadi glukosa 6-fosfat. Disinilah ATP pertama kali digunakan. Pada tahap kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Pada tahap ini, glukosa 6-fosfat dikonversi menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase. Pada tahap yang ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat yang diubah oleh enzim fosfofruktokinase. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP. Disinilah penggunaan ATP yang kedua kali digunakan. Pada tahap keempat, enzim aldolase memecah fruktosa 1,6-bifosfat menjadi 2 buah gula yang memiliki 3 karbon yang berbeda, yaitu menjadi dihidroksiaseton fosfat atau DHAP dan gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Pada tahap yang kelimanya, terjadi konversi antara DHAP dan G3P, di mana reaksi ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan. Jadi, G3P yang digunakan pada tahap dari tahap 1 sampai 5 inilah dikenal sebagai investment phase atau tahap penggunaan energi, karena pada tahap inilah ATP digunakan sebanyak 2 buah. Kita masuk ke tahapan ke-6, yaitu di mana 3-PGAL akan diubah menjadi 1,3 bifosfoglycerat sebanyak 2 buah dengan bantuan enzim triosifosfat dehidrogenase. Pada tahap ini, 3-PGAL akan melepaskan elektron melalui transfer elektron ke NAD+, sehingga akan menghasilkan NADH sebanyak 2 buah. Tahap ketujuh, yaitu 1,3 bifosfoglycerat akan diubah menjadi 3 fosfoglycerat. Pada tahap ini, 2 gugus fosfat akan berikatan dengan 2 ADP sehingga akan menghasilkan 2 ATP atau 2 energi. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah fosfoglycerogenase. Tahap yang ke-8, yaitu 3 fosfoglyceral akan diubah menjadi 2 fosfoglyceral dengan bantuan enzim fosfoglyceromutase. Kemudian, tahapan ke-9, 2 fosfoglyceral akan diubah menjadi fosfoenol pirufat dibantu dengan enzim enolase. Pada tahap ini akan dihasilkan H2O. Pada tahap ke-10 atau tahapan terakhir, fosfoenol pirufat atau biasa disebut dengan VAP akan diubah menjadi 2 asam pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah sebab fosfat akan berikatan dengan ADP. Jadi, dari tahap ke-6 sampai ke-10 terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah sehingga pada tahap ini dikenal dengan tahap penghasilan ATP atau energi. Berdasarkan keseluruhan tahap glikolisis, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa
Glikolisis terbagi menjadi dua fase, yaitu fase investasi energi dan fase penghasil energi. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai glikolisis. Jadi, diingatnya, glikolisis akan menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini adalah tahap yang sangat penting karena sebagai penghubung antara glikolisis dan siklus Krebs. Nah, kita langsung saja masuk ke bagaimana sih prosesnya. Molekul pirufat yang dihasilkan glikolisis memiliki 3 karbon. Nah, pirufat ini akan kehilangan 1 karbonnya dan menghasilkan asetil. Karbon yang hilang itu akan menghasilkan CO2 dan akan meninggalkan sel sebagai output dekarboksilasi oksidatif. Ketika terbentuknya CO2, berarti ada ikatan yang diputus antara karbon 2 dan karbon 3. Ketika ada pemutusan ikatan, maka ada elektron yang berenergi tinggi yang dilepas juga. Setelah elektron berenergi tinggi itu dilepas, maka elektron itu harus ditangkap oleh NAD. Kenapa? Karena bisa menghasilkan ATP. NAD ditangkap menjadi NADH. Nah, NADH ini bisa berubah menjadi ATP pada saat proses transport elektron yang dapat menghasilkan energi. Lalu, asetil gula yang dibutuhkan untuk melanjutkan ke mitokondria, tapi tidak bisa karena mitokondria memiliki membran luar dan membran dalam yang sifatnya semi-variabel. Jadi, asetil membutuhkan CoA atau identitas untuk bisa masuk ke dalam mitokondria. Karena mitokondria tidak bisa menerima sembarangan bahan yang masuk ke dalamnya. Setelah menerima nama asetil-CoA, maka asetil-CoA bisa dengan mudah masuk melewati membran-membran pada mitokondria. Setelah masuk ke matriks, maka asetil akan melepaskan CoA dan berubah menjadi asetil kembali. Nah, disinilah akhir dari proses dekarboksilasi oksidatif. Setelah CoA terlepas dari pirufat. Nah, hasil dari dekarboksilasi oksidatif ialah 2 NADH, 2 CO2, dan 2 asetil-CoA. Setelah ini akan masuk ke siklus Krebs. Baik, teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tentang siklus Krebs yang merupakan tahap ketiga dari proses respirasi aerob. Nah, siklus Krebs pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan yang bernama Hans Adolf Krebs. Maka dinamakanlah siklus Krebs. Selain itu, siklus Krebs juga sering dikenal sebagai siklus asam sitrat karena senyawa yang terbentuk pada tahap pertama siklus Krebs ini adalah asam sitrat. Nah, siklus Krebs ini terjadi di mitokondria, tepatnya di bagian matriks mitokondria. Lalu, bagaimanakah prosesnya? Secara singkat, siklus Krebs ini terdiri dari 8 tahapan utama, yaitu sitrat, isositrat, alfa-ketoglutarat, suksinil, suksinat, malat-malat, dan oksaleosetat. Mari kita bahas satu-satu tahapannya. Baik, tahapan yang pertama yaitu asetil 2, yang merupakan hasil proses oksidatif yang memiliki 2 atom karbon. Akan mengalami kondensasi bersama loasetat
yang memiliki 4 atom karbon akan membentuk ikatan senyawa karbon 6 yang disebut dengan sitrat. Pada saat pembentukan sitrat, koenzim A akan dilepas. Nah, pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah sitrat sintase. Selanjutnya, sitrat akan menjadi isositrat yang masih memiliki karbon 6. Nah, reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isomerasi. Pada tahap ini terjadi proses pelepasan H2O yang disebut dengan dehidrasi. Nah, dan penerima H2O yang disebut hidrasi. Nah, teman-teman, tahap ini dibantu oleh enzim akunitase, kemudian isositrat dengan 6 atom karbon akan diubah menjadi aketogutarat yang memiliki 5 atom karbon. Pada tahap ini terjadi perlepasan elektron, di mana elektron dilepaskan akan diterima di NAD+ sehingga membentuk NADH. Pada tahap ini pula terjadi proses pengurangan satu atom karbon, di mana nantinya satu atom karbon ini akan membentuk CO2. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah isositrat dehidrogenase. Tahap selanjutnya, aketogutarat akan diubah menjadi suksinil CO2 yang memiliki 4 atom karbon. Nah, pada tahap ini juga terjadi pengurangan satu atom karbon dan perlepasan elektron, sehingga akan membentuk CO2 dan NADH. Selain itu, terjadi penambahan koenzim H pada reaksi ini, sehingga akan terbentuk ikatan suksinil CoA. Nah, teman-teman, enzim yang berperan pada tahapan ini adalah enzim A, aketogutarat dehidrogenase. Pada tahap yang kelima memiliki 4 atom karbon yang akan diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan atom karbon seperti pada tahap sebelumnya, tapi pada tahap ini terjadi beberapa reaksi yaitu fosfat inorganik atau PI akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada suksinil, sehingga pada tahap ini koenzim A akan dilepaskan dan fosfat inorganik akan berikatan dengan GDP membentuk GTP. Namun, pada beberapa sel, fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP. Baik ATP ataupun GTP, keduanya memiliki energi yang setara. Enzim yang membantu tahapan ini adalah enzim suksinil CoA sintase. Oke. Tahapan yang keenam, suksinat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi fumalat yang memiliki 4 atom karbon. Nah, teman-teman, pada tahap ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD membaik FADH2 suksinat menjadi fumarat dibantu oleh enzim suksinat dehidrogenase. Kita lanjut ke tahap yang ketujuh, tahap fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada tahapan ini adalah fumarase. Terhadap ini terjadi penambahan H2O atau air yang prosesnya dikenal dengan hidrasi. Selanjutnya, tahapan terakhir yaitu tahapan ke-8, di mana malat akan diubah menjadi oksaloasetat. Kembali pada tahapan ini pula tidak membentuk NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang membantu tahapan ini adalah malat dehidrogenase. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam satu kali siklus atau satu senyawa asetil CoA akan menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2 dan 1 ATP. Nah, karena
Karena pada dekarbosilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil-CoA, berarti terjadi 2 kali siklus, sehingga hasil akhir dari siklus Krebs adalah 6 NADH, 2 FADH, dan 2 ATP. Selain itu, terdapat juga produk sampingan, yaitu 4 karbon.